Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memuliakan segala sesuatu. Hanya bagaimana dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Jadi peristiwa tersebut disaksikan oleh ketiga murid yang diajak oleh Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Berhadapan dengan peristiwa tersebut, ketiga murid merasa ketakutannya. Dan karena itu Petrus tidak tahu apa yang harus dikatakan selain mengatakan bahwa, "Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dalam peristiwa Yesus dimuliakan itu, ada dua sosok yang tampil di sana, yaitu Elia dan Musa. Dan nampak dikatakan oleh Injil mereka sedang berbicara. Tentu apa yang sedang dibicarakan, ada yang merenungkan atau ada yang merefleksikan, berbicara tentang penderitaan Yesus yang akan pergi ke Yerusalem, atau juga ada yang mengatakan menguatkan Yesus untuk tetap tabah menghadapi penderitaan yang akan dialaminya nanti. Tetapi ketiga murid itu merasa bahagia ketika mereka berada di atas gunung itu ketika waktu Yesus dimuliakan itu. Kebahagiaan mereka memang tidak berlangsung lama, tetapi sangat menyentuh mereka. Dan juga dari peristiwa itu terdengar suara dari langit bahwa inilah
anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi kalau pernyataan ini dipahami, ini berkaitan dengan Yesus yang mengajarkan kebaikan atau mengajarkan kehendak Allah kepada manusia, kepada para pendengarnya. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran itu adalah kehendak Allah. Dan oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan Yesus itu mereka sedang mendengarkan kebenaran yang berbicara, untuk Allah yang berbicara. Dan oleh karena itu tidak ada kesalahan yang ada pada ajaran Yesus, yang tentunya ajaran itu memberikan motivasi, harapan baru, dan juga memberikan suatu pemahaman tentang bahwa Allah atau Mesias itu sudah dijanjikan ya oleh Allah kepada para nabi, dan kepenuhannya ada dalam diri Yesus, sehingga mendengarkan dia merupakan sesuatu yang sekiranya waktu itu ya wajib bagi para pendengarnya, sebab Mesiaslah yang berbicara, yang menyata dalam diri Yesus Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin poin penting yang kita petik dari peristiwa ini adalah pengalaman para murid yang sangat bahagia ya melihat penampakan itu, atau berada di tengah penampakan yang dialami oleh Yesus bersama nabi besar itu ya, Elia dan Musa. Jadi mereka sungguh bahagia ya, sehingga menempatkan atau berencana mendirikan 3 kemah di sana. Mungkin pengalaman kebahagiaan ini juga kita rasakan ya. Tetapi kebahagiaan para murid itu ya tidak berlangsung lama, sebab mereka harus tetap turun ke dalam dunia, tetap menjalani hidup seperti biasanya, berhadapan dengan fenomena dunia. Teristimewa Yesus yang sebentar lagi akan menghadapi penderitaan, dia harus ke sana. Hidup kita pun ya terkadang seperti itu, bahwa kebahagiaan itu ya mesti harus diraih atau dicapai dengan suatu perjuangan yang keras. Akan ada berbagai tantangan, rintangan yang dihadapi, tetapi semuanya itu harus dilalui untuk menggapainya. Yesus pun pada akhirnya melalui penderitaannya sehingga pada akhirnya dia bangkit dari antara orang mati. Dan setidaknya di sini ya, peristiwa penampakan tadi sebuah gambaran kemuliaan yang nantinya akan dialami oleh manusia, atau yang nantinya manusia yang setia terhadap Allah dan juga setia terhadap penderitaan melalui perjuangannya, saatnya nanti akan mengalami kebahagiaan itu, sukacita ya. Dan dalam konteks kita yang berada dalam dunia, kita berjuang meraih kesuksesan kita meskipun ada banyak tantangan ya. Pelajar harus belajar dengan giat untuk bisa mencapai cita-citanya, atau seorang rumah tangga yang dibangun harus berjuang keras menghadapi dinamika yang ada dalam keluarga untuk bisa menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Di lingkungan kerja berjuang mati-matian ya untuk membela kejujuran, mengedepankan kejujuran, keadilan, agar sekiranya di sana terjadi sebuah peristiwa keharmonisan ya, kesejahteraan bisa dialami oleh semua, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kerjasama itu penting, meskipun terkadang kita menemukan ada orang-orang tertentu yang saling membenci dan tidak menghendaki kehadiran yang lain di tengah kebersamaan itu. Tapi ya itu semua adalah pengalaman yang perlu dilalui, yang perlu dihadapi agar setidaknya pengalaman-pengalaman itu mengantar kita pada suatu nilai yang lebih baik, yaitu kebahagiaan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis, setidaknya pengalaman ini atau pengalaman refleksi ini ya, Yesus yang dimuliakan di atas gunung, menjadi pengalaman refleksi kita juga untuk setidaknya mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti kita menjadi pelaku kebenaran, menjadi pelaku sabda. Tentu tidak mudah untuk menjalankannya, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Meskipun tidak mudah, penderitaan yang dihadapi, persoalan, tantangan yang dihadapi,
tidak harus lari darinya, tetapi harus dilalui. Sebab bagi Yesus, dia sudah menunjukkan ketika kita setia pada kebenaran itu, saatnya nanti kita akan mengalami sesuatu, mengalami kemuliaan, mengalami kebahagiaan, sukacita yang tak dapat ditukar oleh apapun. Kalau bacaan kemarin Yesus mengatakan, setiap orang yang setia mengikuti Yesus atau yang kehilangan nyawanya demi Yesus dan Injil, dia akan menyelamatkan nyawanya. Sekiranya hal ini juga yang mau digambarkan, bahwa penderitaan itu karena membela kebenaran, saatnya nanti kita akan mencapai kebahagiaan kekal. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.